Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Dan Urjaman. Oke teman-teman, kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Yang kemarin banyak yang ngirim lewat messenger di Facebook. Itu nanya berangkatnya dari LPK mana, berangkatnya dari mana, berangkatnya dari mana. Terus lagi biayanya berapa dan segala macamnya tentang keberangkatan ke Jepang ya teman-teman. Oke, kali ini saya mau ngasih tahu bagaimana cara atau tips buat kalian memilih LPK yang akan menaungi kalian atau membantu kalian untuk bisa magang ke Jepang. Oke teman-teman, simak videonya, jangan di skip ya. Oke, ini dia tips cara memilih LPK yang baik dan benar. Oke, ikuti tipsnya. Tips yang pertama itu usahakan cari LPK yang dekat dengan rumah kalian. Kenapa harus dekat dengan rumah kalian? Yang pertama, ya lebih nggak ribet gitu. Kalau misalkan kita pulang dekat, kalau ada apa-apa dekat, tidak jauh-jauhan sama rumah kita ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua itu rekomendasi dari teman atau saudara kalian yang pernah berangkat atau yang udah berangkat ke Jepang. Nah itu penting banget. Kenapa? Karena udah ada gitu bukti kalau misalkan LPK tersebut bisa mengirim peserta pemagangnya atau siswa didiknya itu buat berangkat ke Jepang. Nah itu ya teman-teman ya, rekomendasi teman atau saudara kalian. Yang ketiga itu biaya teman-teman. Nah kalau saya sarankan, kalau misalkan udah direkomendasikan sama teman-teman kalian atau saudara kalian buat nama LPK tersebut, usahakan tanya langsung ke LPK-nya atau ke sekolahnya langsung. Nah, tanyanya itu sedetail-detailnya. Yang pertama dari masalah biaya. Nah, itu penting banget teman-teman ya. Karena tiap LPK itu beda-beda. Jadi standar pemerintahnya itu, tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Standarnya itu dari pemerintahnya itu, kalau yang swasta itu yang SO, kan ada dua di sini. Ada SO, ada juga yang IM. Nah kalau IM nanti saya bahas di video selanjutnya. Ya ini yang SO dulu ya. Yang SO itu yang pertama, kalian harus tahu apa? Biaya standarnya itu sekitar 35 juta kalau kalian mau berangkat ke Jepang. Standar bukan ongkos ya, uang keberangkatan buat kalian, buat visa, buat tiket pesawat dan segala macamnya itu sekitar 35 juta. Nah itu untuk 3 tahun ya. Ada yang 1 tahun juga kemarin sensei saya di sekolah tempat saya belajar itu, dia cuma 1 tahun ongkosnya itu atau biaya keberangkatannya itu sekitar 20 jutaan ya, 23 atau berapa gitu. Itu dia cuma 1 tahun di Jepangnya ada ya, kalau nggak salah ada yang 1 tahun juga ya, tapi kebanyakan itu rata-rata 3 tahun teman-teman, tergantung job yang ada di LPK tersebut. Nah setelah biaya, nah kemudian tanyakan juga di situ uang belajarnya, karena uang belajar itu sama uang keberangkatan itu beda ya teman-teman ya. Uang belajarnya itu rata-rata di LPK saya tempat bekerja itu, di LPK tempat saya belajar itu 5-6 juta. Kalau dulu saya belajar tahun 2019 itu sekitar 5.500.000 atau berapa, saya udah lupa ya teman-teman ya. Nah kalian tanya biaya buat belajarnya berapa, apakah ada mesnya atau tempat tinggal bagi yang jauh. Nah makanya saya bilang kenapa harus cari dekat itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita jauh LPK-nya itu kita harus ada biaya buat hidup lagi. Kalau nggak ada mes ya kita harus ngontrak sendiri gitu teman-teman, dan makan pun ya kita makan sendiri gitu, biaya dengan uang sendiri. Kalau misalkan dekat dengan rumah ya kita bisa pulang ke rumah ya. Kalau dekat dengan rumah itu kita bisa pulang buat makan, pulang sekolah, belajar di rumah atau makan di rumah gitu. Nah itu ya asrama atau mes. Kalian usahakan kalian tanya itu sedetail mungkin sampai kalian itu yakin gitu kalau misalkan kita itu mau masuk ke sekolah tersebut. Karena kebanyakan kasus penipuan itu awalnya kalian cuman dijanjikan buat berangkat,
pasti kayak gitu teman-teman. Jadi kita tergiur dengan wah berangkat nih, uang sekian berangkat. Tidak semua teman-teman ya, karena ke Jepang itu susah-susah gampang, yang susah ya susah, yang gampang ya gampang jalannya teman-teman gitu ya. Oke itu ya. Nah setelah kalian tahu biayanya berapa buat keberangkatan, buat hidup di LPK-nya dan segala macamnya itu, termasuk semua biaya apapun itu, nah kalian tanyakan dulu apakah LPK ini udah SO apa belum. Nah, SO itu apa? SO itu Standing Organization. Jadi LPK tersebut itu udah bisa ngirim pemagangnya atau siswanya buat ke Jepang. Harus benar-benar tahu seluk-beluk LPK tersebut, dan dari mulai siapa saconya, siapa senseinya, pengajar-pengajarnya siapa. Jadi kita harus tahu ya. Kalau misalkan kalian ragu-ragu, lebih baik kalian itu nyari, jangan satu SO saja atau satu LPK saja. Jadi harus ada perbandingan, misalnya LPK di sini berapa, LPK di sini berapa, LPK di sini berapa, karena tiap LPK itu beda-beda ya teman-teman. Nah kembali lagi ke SO ya. Jadi SO itu Standing Organization itu dia itu LPK-nya udah bisa ngirim siswanya atau pemagangnya berangkat ke Jepang. Oke, saya kasih tahu ya. Untuk LPK yang memberangkatkan saya ke Jepang itu, ini LPK-nya ya. Kalian bisa buka di Facebook ya, namanya LPK Nikko Gakko SKRI, atau kalian cari di Google Map itu PT Nikko SKRI. Nah, di situ juga ada kontaknya. Kalian tinggal kontak adminnya di situ, tinggal tanya-tanya. Kalau lebih jelasnya lagi, kalau kalian dekat ya mending langsung samperin aja ke LPK-nya langsung ya, teman-teman. Karena kalau misalkan kita informasinya via WA atau chattingan itu rasa ada yang kurang ya kalau kita belum ketemu langsung. Itu yang saya alami ya, karena dia pas di chatting ya penjelasannya seperti itu, tidak luas seperti kalau kita nanya langsung ke LPK-nya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharing pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman saat milih buat belajar di LPK ya teman-teman. Jangan lupa like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat di subscribe ya teman-teman. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum.